Perkenalkan, nama saya Dewi Syaraswati, mahasiswi PGSD dari UHAMKA. Saya selaku ketua dari kelompok 4 mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Puri Pramudiani akan membahas mengenai teori humanistik. Sebelum lanjut ke pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan anggota saya yang terdiri dari 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Hiralda, mahasiswi program studi PGSD semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinar Prasetyo, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansara Anastasia Konstantin, mahasiswi dari PGSD kelas 4, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana, mahasiswi program studi PGSD semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Asnanugrahani, mahasiswi program studi PGSD semester 4. Halo teman-teman, sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, kita lihat dulu yuk video 3M yang harus kita terapkan setiap hari di masa pandemi seperti ini. Mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Halo teman-teman, pernahkah kamu mendengar tentang teori humanistik? Kira-kira bagaimana ya penerapan dalam proses pembelajaran? Nah, semua akan kita bahas satu persatu di dalam video ini mengenai teori humanistik dalam pembelajaran. Setelah menyaksikan video ini, audiens dapat memahami konsep teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Tahukah kamu apa sih teori belajar humanistik itu? Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia di mana seseorang individu diharapkan dapat menggali kemampuannya untuk diterapkan dalam lingkungan. Tokoh dan teori belajar humanistik. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk membantu mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Menurut teori Rogers, humanistik ini membahas tentang belajar dan pembelajaran. Tahukah kamu bahwa dalam memenuhi kebutuhan itu ada tingkatannya loh? Halo, selanjutnya teori Maslow. Teori Maslow mengatakan bahwa kebutuhan itu terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, aktualisasi diri. Yang kedua, penghargaan. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, rasa aman. Dan yang kelima, fisiologis. Yang dimana kebutuhan tingkat rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan tingkat tinggi dapat mempengaruhi perilaku. Kebutuhan yang seperti apa ya kira-kira yang dimaksud oleh teori Maslow? Tingkatan yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan inilah yang pasti kita harus lakukan terlebih dahulu, karena jika kita tidak memenuhi, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan lainnya. Kemudian, kebutuhan sosial. Kita hidup pasti tidak sendirian kan? Kita pasti membutuhkan kehadiran orang lain di sekitar kita. Itu merupakan hal yang wajar. Contohnya dalam hal membutuhkan rasa kasih sayang. Setelah melakukan banyak hal,
Tentunya, pasti kita mengharapkan sesuatu yang lebih. Contohnya yaitu mendapatkan reputasi baik atas apa yang kita kerjakan. Dan tingkatan yang paling atas adalah kebutuhan aktualisasi diri atau menggali dan mengembangkan potensi yang ada di diri kita sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Selain hierarki, kebutuhan yang dimiliki oleh teori Maslow, ada juga kecenderungan aktualisasi yang dimiliki oleh teori Roger. Kecenderungan aktualisasi juga berperan dalam teori humanistik. Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi yang kita miliki hingga mencapai tahap human beingness yang setinggi-tingginya. Dan kita memiliki takdirkan untuk berkembang dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kepribadian yang kita miliki. Dan ternyata, lingkungan belajar juga dapat mempengaruhi aktualisasi diri kita loh. Dan dalam bukunya, Rogers mengatakan bahwa pengalaman belajar memiliki relevansi atau hubungan dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Dan berikut ini adalah penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama adalah guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil mengerjakan sesuatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar lebih mudah dan lebih bermakna. Yang ketiga, beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman dalam belajar. Dan yang terakhir, pendidik harus dapat memfasilitasi peserta didiknya dengan memberikan sumber belajar yang mendukung. Bagaimana? Sudah paham kan tentang materi ini? Untuk mengingatnya lagi, yuk kita simpulkan. Sebagian besar tindakan manusia mewakili upaya untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan bersifat hierarki atau tingkatan. Maslow mengurutkan tingkatan kebutuhan menjadi 5 tingkatan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam pembelajaran, tugas utama guru yaitu bertindak sebagai fasilitator yang membangun suasana kelas menjadi lebih efektif. Sekian pemaparan video pembelajaran teori humanistik dari kelompok 4. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.